Halo teman-teman, bersama saya Mawi. Di video kali ini kita akan membahas tentang CSS dasar ya teman-teman. Dan pastinya konten ini saya buat khusus bagi kamu yang akan mulai belajar pemrograman desain markup, yaitu CSS. Dan sekarang kita sudah berada di part yang ke-6 ya teman-teman. Sabar ya, karena di konten ini sengaja saya buat series khusus dengan beberapa part agar belajar teman-teman teratur dan bisa lanjut kembali di bagian yang tepat. Tentu saja dan jangan khawatir, untuk part atau bagian video lain sudah saya cantumkan di link deskripsi ya teman-teman, tinggal dicek aja. Oke, sudah siap? Mari kita mulai materi utama video ini. Jam! Oke teman-teman, balik lagi di CSS dasar. Sekarang kita sudah di part 6 ya kalau tidak salah. Saya juga lupa, soalnya saya bikinnya satu-satu nggak sekaligus. Semoga teman-teman masih sabar, masih ikut konsisten belajar CSS dasar ini, karena untuk CSS saya agak lebih panjang lah, karena materinya lumayan agak banyak. HTML juga banyak, cuman untuk HTML dasar sih saya rasa 5 part aja cukup. Kalau untuk CSS mungkin saya agak lebih banyak gitu ya teman-teman, karena penggunaan CSS itu lebih banyak daripada HTML nanti ke depannya gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, kita sekarang sudah di part 6. Kita akan belajar tentang pseudo element. Sebelumnya kita sudah belajar dengan pseudo class, artinya kelas-kelas itu kita bisa manipulasi di bagian-bagian tertentu. Nah sekarang kita lanjut ke pseudo element, berarti sekarang kita belajar untuk memanipulasi atau mendesain tentang elemen ya teman-teman. Untuk lebih jelasnya nanti saya jelaskan sambil berjalan ya teman-teman. Kita seperti biasa sama dengan sebelum-sebelumnya, HTML aja sama CSS ya kita sediakan filenya. Kita ke HTML, lalu di body kita tulis ini misal P, paragraf. Kita kasih lorem 20 aja, nggak usah banyak-banyak. Oke, nah ini kita sudah ada tulisan ini teman-teman ya, lorem di sini. Di sini kita sudah ada tulisan lorem. Nah seperti ini teman-teman. Nah pseudo class itu seperti ini ya teman-teman. Kita ke CSS, kita tulis P itu tadi ya paragraf itu, lalu titik 2-nya 2 kali teman-teman. Nah ini namanya pseudo class ya teman-teman. Ada before, ada content, ada Q gitu ya teman-teman. Pokoknya yang ditandai titik 2 itu adalah pseudo element gitu ya. Jadi dia ditandai dengan titik 2 ya teman-teman, seperti itu. Kita coba misalkan first letter. Pilih first letter, kurung rawal buka, lalu kita tulis font size. Font size-nya kita kasih 30 px. Maka ada perubahan di sini ya teman-teman ya. L-nya jadi besar. Lalu kita ubah misalkan gaya tulisannya, font style. Font style-nya italic misalkan. Italic. Dia akan berbentuk italic atau miring gitu ya teman-teman. Misal ketika kita warna, color, warnanya adalah misal ini blue, nanti dia akan menjadi biru. Nah inilah pseudo class untuk first letter ya teman-teman. Untuk first letter itu seperti ini, kata pertama. Di sini kan ada 3 garisnya teman-teman, 3 line. Nah garis ini juga bisa kita edit ya teman-teman. Caranya gimana ya, gampang. Masih tetap P, titik 2, lalu kita tulis first line. Berarti garis pertama ini ya teman-teman. First line. Colornya adalah orange. Orange shade. Sip, nah nanti dia akan berwarna orange ya teman-teman. Tapi kalau kita besarkan, dia akan semuanya karena garisnya menjadi satu semua gitu. Kalau tulisannya banyak, misal kita loremnya ganti deh, misalkan sini loremnya di sini kita banyakin lorem 100. Kalau kita panjangin tetap dia di garis 1. Pokoknya di garis 1 ini ya teman-teman gitu. Intinya ketika ukurannya kecil atau besar, dia akan berwarna orange di garis pertama ya teman-teman gitu. Kita balik lagi ya. Jadi dia akan berwarna orange di garis 1 gitu. Kalau kita besarkan garis satunya menjadi lebar ya, jadi orange semua gitu ya teman-teman. Itulah tentang pseudo elemen tentang first letter dan first line ya teman-teman. Contohnya kayak gini. Oke, contoh satu lagi, misal ini kita tulis aja di bawah P ini kita tulis misal UL, kita mau gitu UL, terus kasih listnya apa, listnya nama makanan aja deh, mie ayam
mie ayam, mie ayam. Lalu kita tambahkan ID. ID-nya ya mie ayam, mie ayam. Jangan lupa ini ya, jangan sampai terpisah dia ya teman-teman, harus ada penyambungnya. Kita copy aja nggak apa-apa, kita copy. Misalkan ini seblak. Terus ini adalah bakso urat. Otomatis ini kita ubah juga ya teman-teman. Seblak. Kita ubah juga bakso urat. Oke, selesai. UL juga sama ya teman-teman, kita tambahin ID. ID-nya adalah daftar 1. Oke, kita buat HTML aja dulu ya, nggak apa-apa. Ini udah muncul ya teman-teman kayak gini tuh nanti. Ini kita bikin 2 aja teman-teman. Kita copy aja dari sini UL-nya. Lalu kita ganti daftar 2. Ini kita kasih minuman aja nggak apa-apa. Cendol misalkan. Terus ini es teh. Terus ini kopi. Jangan lupa ini diubah juga cendol, es teh, lalu kopi. Oke, selesai teman-teman. Maaf ya lama. Oke, kita ada 2 ya teman-teman. Untuk list ini kita punya daftar 1 dan daftar 2 gitu. Daftar 1 dan daftar 2 ini ya teman-teman. Daftar satunya ini, daftar 2-nya ini. Daftar 1 makanan, daftar 2 ya minuman gitu ya teman-teman. Ini bisa kita manipulasi juga ya teman-teman, ditambah apa per satu-satunya gitu teman-teman. Kita misal tambah li. Li itu berarti list ini ya teman-teman ya. List ini berarti dia akan mewakili semua ya teman-teman. Misal gini, li titik 2-nya 2 kali, kita tambah before sebelumnya, berarti sebelumnya before dia kita tulis konten, lalu koma atas 2, kita kasih icon ya teman-teman. Kalau untuk di Windows itu khususnya Windows 8 ke atas ya, kalau udah ke bawah 7 itu nggak bisa. Kita tekan gambar jendela itu ya teman-teman, Windows sama titik koma. Nah, akan muncul kayak gini ya teman-teman. Kita kasih misal makanan aja ya teman-teman, makanan. Loh, nanti kan dia muncul di sini ya teman-teman. Lalu kita tulis lagi li, misalkan after kurung awal buka, lalu kita konten koma atas 2, kita kasih misalkan icon ini aja, enak. Nah, maka akan muncul seperti ini teman-teman. Maksudnya apa? Li before itu artinya di sini ya, li ini sebelum kata-kata ini akan muncul icon kue ulang tahun atau makanan teman-teman gitu. Lalu li after itu adalah sesudah kata-kata ya teman-teman. Sesudah kata-kata dari li ini apa? Berarti di sini ya teman-teman. Tuh, berarti ada tanda tangan gini ya teman-teman. Gitu. Oh, li before itu artinya ini, li after itu ya sesudah kata-katanya teman-teman, gitu maksudnya. Terus kalau bikin satu gimana Bang? Kalau bikin satu, misalkan kita ini teman-teman ya, hanya bagian sini aja, makanan aja, gampang ya teman-teman. Kita gini aja, misalkan makanan. Karena ini ID, maka harus kita kasih tanda ini teman-teman, pagar. Terus kita kasih yang daftar 1 ini, kita copy aja. Kita copy aja di sini. Nah, kita koma, kita spasi ya teman-teman. Sip. Nah, otomatis yang daftar 2 ini akan hilang gitu. Karena dia sudah dipakai di sini, daftar 1. Li-nya begitu ya teman-teman. Kalau ini kita hilangkan daftar 1-nya, maka kan dia muncul di semua li ya. Tapi kalau ini kita balikin lagi, maka akan muncul hanya di daftar 1 aja teman. Daftar 2-nya kosong gitu. Pun begitu teman-teman, kalau misalkan ini kita ganti ya. Kita ganti, misal kita mau kemana nih fokusnya. Fokusnya kita ke ST misal. Kita tulis aja di sini misal ST. ST.
Lalu tanda ini dulu ya teman-teman, tanda pagar, lalu kita copy ST tadi, kita spasi, lalu linknya kita hapus ya teman-teman. Hati-hati kehapus ya, titik komandonya kita taruh sini. Sip. Oke. Nah, dia akan ada tanda tangan oke gini ya, sedep gitu ya di ST ini setelah after. Tapi kalau before juga sama teman, before kita pindahin before. Nah, kan dia pindah ke sebelum kata-kata gitu ya teman-teman. Kalau after dia akan berubah ke sini teman-teman. Gitu teman-teman. Jadi kita bisa ngasih icon atau apapun itu, atau kita manipulasi dengan cara seperti ini ya teman-teman. Kalau before dan after seperti ini gitu ya. Oke, contoh satu lagi, misal kita kasih li kita titik 2 nya 2, li nya kita kasih marker kurung kurawal buka, lalu kita kasih warna violet. List ini ya teman-teman, buletan-buletan ini yang daftar ini, maka akan dia berwarna violet gitu. Jadi inilah manipulasi tentang elemen seperti itu teman-teman. Oke, satu lagi misal contoh di paragraf ya teman-teman, di bagian sini. Ini kan ketika kita blok ini kan warnanya biru ya teman-teman. Nah, ini bisa kita ubah juga warnanya teman-teman. Caranya gimana? Kita tulis P, lalu titik 2, kita tulis selection kurung kurawal, lalu kita kasih color. Colornya adalah dia misalkan tetap black ya teman-teman, black. Lalu kita kasih backgroundnya adalah misalkan orange. Nggak kelihatan ya teman-teman maksudnya seperti apa. Maksudnya adalah ketika kita blok, dia nanti berwarna orange gitu ya teman-teman, dan tulisannya nanti akan berwarna hitam gitu ya teman-teman. Inilah beberapa contoh tentang pseudo elemen ya teman-teman. Jadi kita memanipulasi atau mendesain sebuah elemen yang bagian mana yang akan kita desain ya teman-teman. Contohnya seperti ini. Ini untuk paragraf, ini untuk yang tadi itu list itu daftar. Oke, saya rasa itu saja untuk materi kali ini. Terima kasih. Oke teman-teman, kita sudah selesai membahas CSS dasar di part ke-6 ini ya. Dan semoga teman-teman dapat mengikutinya dengan baik. Jika video ini dirasa kecepatan, silahkan diputar ulang aja. Oke teman-teman, saya akhiri video ini. Kita bertemu kembali di video atau materi berikutnya ya. Bye!